Nah, kita enggak sama seperti pernah saya PKM di sini kan, juga pengajian di apa namanya di rusun ya, rumah iya, rumahan warga-warga. Kalau orang-orang luar semua. Ada yang nanya, kok gimana kalau apa namanya suami itu pelit? Misalnya, malah saya tidak tahu juga. Suami itu memberikan nafkah tapi kurang terus. Mana saya bilang? Saya bilang kayak gitu, Bu. Saya ini belum nikah, Bu. Saya juga tidak tahu gimana rasanya nikah. Tertawa semua. Bukan itu maksud saya. Maksud saya tidak tahu gimana rasanya orang punya tanggung jawab gitu. Gimana nanti kalau misalnya Bu, saya bilang uang tidak ada gitu, anak sakit, listrik sudah mati karena tunggakan, bayar rumah belum, rumah bocor, hujan malam-malam, istri sakit gitu. Oh gimana? Kan pusing juga kalau kayak gitu. Mau zikir ruwet juga kalau gitu. Ya astagfirullahaladzim. Anak nangis sakit. Ruwet juga kalau kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tidak ada yang Bismillahirrahmanirrahim. Yang ada kitabnya saya juga tidak bawa. Kayaknya saya punya di kuning ya. Kayaknya oh iya. Itu tidak ada syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alam anna jami'a a'dha'ika satashhadu syahida yashhadu satashhadu 'alaika fi 'arasatil qiyamah bilisanin talqin dzalqin. Itu bisa dibaca dua ya. Bilisanin talqin dzalqin atau bilisani talqin dzalqin. Dzalqin apa dzalqin? Ketahuilah bahwasanya semua anggota badanmu, syatashhadu alaika, berarti akan menyaksikan atas kamu. Alaika ini berarti jelek. Syatashhadu alaika akan menjadi saksi untukmu fi arasatil qiyamati, pada hari kiamat, bilisanin talqin, dengan bahasa yang jelas, zalaqin dan fasih. Tafdahuka bihi ala ra'sil khalaik, tafdahu yang membeberkan semua membeberkanmu, mengeluarkan semua rahasiamu, bihi dengan lisan tadi itu, ala ra'sil khalaiki, di depan para makhluk besok pada hari yaumil hisab, yaumil qiyamah. Allah Ta'ala, Allah berfirman, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Subhanallah. Pada hari di mana alsinah, lisan-lisan mereka, tangan-tangan dan kaki mereka itu bersaksi atas apa yang mereka kerjakan. Maka Allah Ta'ala, Allah juga berfirman, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi pada hari di mana kami menutup atau menutup mulut mereka dan tangan-tangan dan kaki mereka bersaksi dengan apa yang mereka kerjakan di atas. Fahfadh ya miskin jami'a badanika minal ma'asi. Wahai orang-orang yang miskin di sini, wahai orang yang sangat hina gitu. Maka jagalah semua anggota badanmu dari perkara maksiat. Wa khususon, terkhusus a'dha'aka sab'ati, anggota badan yang 7. Anggota badan 7 itu mata, telinga, tangan, kaki. Kenapa? Fa inna jahannam laha sab'atu abwab. Karena neraka jahannam itu mempunyai 7 pintu. Likulli babin minhum, dan di setiap pintu daripada neraka jahanam itu juz'un maksumun, itu terbagi-bagi. Wala yata'ayyanu litilkal abwab illa man asallaha, ilaman itu ya, bukan ilamin. Dan pintu-pintu neraka itu tidak terkhusus kecuali untuk orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
bihadzihil a'dha'i, dengan anggota 7 ini. Anggota yang 7. Jadi berusaha ya, karena memang manusia itu intinya di sana yang melihat, mendengar, tangan, kaki. Wahia, anggota yang 7 itu al-ainu mata, wal uzunu telinga, wal lisanu lisan, wal batnu perut, wal farju farj kemaluan, wal yadu tangan, wal rijlu kaki. Nah ini 7, berarti neraka jahanam itu ada 7. Berapa ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lebih udah ada. Pandang. Ada 7 pintu neraka, dan manusia ada 7 anggota yang harus di. Dan di setiap anggota anggota badan ini punya maksiat masing-masing. Nah, maka kita harus mengenali dulu maksiat itu. Jadi ada sebuah patah mengatakan araftu syarra la li syarri lakin li ijtinab. Saya mengetahui kejelekan itu bukan untuk mengerjakannya, tapi untuk menjauhinya. Jadi kadang-kadang kita itu enggak merasa mengerjakan sesuatu yang salah karena kita enggak tahu kalau itu salah. Makanya di sini dijelaskan oleh Imam Ghazali ada 7 anggota badan manusia yang itu berpotensi memasukkan kita dalam neraka. Yang 7 juga 7 pintu juga. Dijelaskan satu-satu sekarang ini. Ammal ainu, adapun mata, fa innama khuliqat laka linahtadiya. Bahwasanya mata itu diciptakan untukmu, linahtadiya biha fi dzulumat, untuk untuk mencari untuk mencari petunjuk, biha dengan mata, fi dzulumat dalam kegelapan dunia maksud. Ya, Mas. Wa tasta'i wa, jadi itu atop ke linah tadi ya. Jadi salah, itu bukan nah ya. Nah apa tak di sana kalian? Nah. Coba cari yang di belakang kan kayaknya tak gitu. Nah juga. Dia di dalamnya. Di dalamnya itu tak, makanya agak muskil. Awalnya pakai nun, pakai tak gitu. Itu litah tadi ya, supaya untuk mencari petunjuk di dalam kegelapan. Watasta'ina atau ke tahta dia itu watasta'ina biha fil hajat, dan untuk minta tolong ketika berhajat. Watandura biha ila ajaibi malakutil ardi was samawat, dan untuk melihat perkara-perkara keajaiban-keajaiban yang ada di langit dan bumi. Wa ta'tabiru fi bima fiha minal ayat, dan mencari ibrah, mencari pelajaran daripada petunjuk-petunjuk daripada bumi dan langit tersebut. Hanya kemarin itu yang saya bilang Ibnu siapa yang al-insan la yahsulu al-insan la yahsulu al-insaniyatuhu illa, gimana boleh itu lupa saya lagi. Enggak lupa juga nanti. Al-insan la yahsulu al-insaniyatuhu illa, ada. Itu perlu. Al-insan dari manusia itu tidak akan sempurna menjadi manusia kecuali kalau dia itu mengerjakan sesuatu yang untuknya itu diciptakan. Sedangkan kita diciptakan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ini perkataannya Ar-Raghib Al-Asfihani. Jadi fal insan yahsulu lahu minal insaniyah biqadri ma yahsulu lahu minal ibadah allati li ajliha khuliq. Jadi manusia itu dikatakan manusia sempurna kalau dia mengerjakan sesuatu yang itu maksudnya sudah tugasnya untuk diciptakan. Apa tugasnya? Itu adalah ibadah. Makanya faman qama bil ibadah haqqal qiyam faqad istakmalal insaniyah. Barang siapa yang beribadah dengan betul-betul ibadah, tuntunan ibadah, maka dia telah menyempurnakan kemanusiaannya. Wa man rafadhaha faqad insalakha minal insaniyah. Kalau dia tidak mengerjakan ibadah tersebut, berarti dia sudah melepas kemanusiaannya itu, fasara hayawanan.
maka dia sama seperti anak hewan, au dunal hayawan, atau lebih rendah daripada itu. Makanya lahum qulubun la yaqiluna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall. Jadi kita punya mata, punya telinga, punya hati tapi tidak dipakai. Itu kal an'am, seperti binatang, bal hum adall, bahkan lebih hina daripada binatang. Itu makanya Imam Ghazali ya dijaga a'dha as-sab'ah tadi itu. Ada 7 anggota badan itu yang harus dijaga. Fahfadha an arba'in. Nah ini, maka ketahuilah, nah ini yang harus kita pelajari ya. Maka jagalah dari 4 perkara. Yang pertama, antanzura biha ila ghairi mahramin. Nah ini ruwet. Melihat sesuatu atau seseorang perempuan yang bukan mahram. Au ila, nah ini Allah, au ila suratin malihatin, atau kepada gambar-gambar yang malihah. Malihah itu yang bagus ya, yang jamilah, perempuan yang cantik. Nah ini yang ruwet. Kita mau ngaji lewat HP ya, scroll ternyata ada apa namanya, iklan slot gitu kan. Kalau gitu kan perempuan cuma kadang-kadang macem gitu. Nah, makanya ruwet. Harus dijaga gitu. Melihat perempuan, melihat. Jadi gini, jangan sampai salah dipahami ya. Oke, ada ulama yang mengatakan mukanya perempuan itu bukan mahram. Bukan mahram ya Allah, bukan aurat. Tapi bukan berarti boleh dilihat. Itu berarti bukan aurat, berarti boleh dilihat, beda. Jadi hukum untuk perempuan tersebut tidak boleh. Boleh dia tidak menutupnya. Tapi hukum kita untuk melihatnya itu tidak boleh, kecuali kalau ada hajat. Seperti jual beli atau khidbah gitu. Silaturahim. Apa? Silaturahim. Ya, oke. Mana ada silaturahim ke siapa dulu? Masa nunduk silaturahim? Ya, enggak usah gini loh. Beda ya nih. Silaturahim ke siapa dulu? Silaturahim ke siapa dulu? Berarti begini ya. Nah, yang betul ya, memang ada yang mengatakan melihat kepada perempuan itu yang tidak boleh disyahwati. Syahwatin audinya disyahwati. Baik syahwat dengan tidak syahwat. Nah, kecuali kalau lil hajah. Nah, karena hajat tadi itu misalnya jual beli misalnya. Kalau antum marah enggak mau. Masa saya ngajar seperti ini, bismillahirrahmanirrahim. Masa ngajarnya seperti itu kan? Guys, hajat. Jangan kebanyakan hajat soalnya. Hajatnya lihat orang hajat semua yang enggak gitu. Wala bisyahwi nafsin, tidak dengan cara syahwat. Wala bisyahwati nafsin, dengan pandangan yang syahwat, dengan pandangan yang syahwat. Nah, sama seperti perempuan, antum pernah tahu namanya Amrodun Jamil. Anak laki-laki yang ganteng, yang masih belum yang masih belum balik. Belum tunggu jembut, itu nggak boleh. Karena fitnah pertama dulu ketika kaum Nabi Lut itu yaitu mereka itu suka sama laki-lakinya, awal-awalnya itu dari Amrod itu. Jadi anak laki-laki yang cewek. Itulah. Autanzura biha ila muslimin, atau melihat dengan mata tersebut ila muslimin, kepada orang muslim, qayyibnya kepada orang muslim. Biha ini ihtigor, dengan cara memandang rendah. Itu masih ada dulu. Walah. Nah, itu enggak boleh juga. Biha ini ihtigor. Terus auta telu abiha ala ibi muslimin, atau melihat daripada aib-aib orang muslim. Jadi melihat perempuan, melihat, kalau di sini insya Allah ya aman lah. Jadi kalau lewat sini, di luar itu tidak aman. Melihat aibnya orang, makanya jangan suka kepo gitu. Gimana sih yang tadi itu? Nah, itu buat lagi, jangan. Atau misalnya ada temannya yang berbuat salah atau gimana, jangan dicari tahu.
Ada isinya tajasus. Dan di fikih itu ada tajasus. Tajasus itu memata-mata itu enggak udah haram. Mata-mata itu tidak. Wa ammal uzun, adapun telinga, fahfadha an antasgo biha ilal bid'ah. Ini kayaknya ada ilal bid'ah. Bahaya ini. Kalau apa namanya, selawat pakai lagu gitu. Nah, kalgina, nah ini ruwet makanya itu. Kalgina, lagu, wa alatil lahwi, alat-alat apa namanya, pembuat lalai seperti seruling, katombur, beri genderang-genderang, wal aud wal mizmar, gitar. Waduh, kena semua gitaris kena semua gitaris kita. Tapi begini ya, masalah gitar ini termasuk Imam Ghazali. Jadi jangan kita salah ya, Imam Ghazali itu mengatakan musik itu haram. Jangan bilang halal loh. Imam Ghazali mengatakan musik itu tapi ilat keharamannya itu apa? Ilat haramnya itu kalau menurut itu kalau menyebabkan kita lalai. Nah, makanya kalau sedang azan ya matikan dulu lah, sholat dulu. Itu yang apa namanya, itu yang bisa sedikit itu saya pernah dengar bahwa musik itu haram, itu ada di dalam hadis dituliskan, itu disebutkan 3, musik, komar, sama sutra. Jadi pengharamannya itu adalah pengharaman jika ini dilakukan secara bersamaan. Jadi dia bermain musik, habis itu ada komar minum-minum di situ, memakai sutra, katanya haram. Ya memang maksudnya begini, jadi ya anda harus bersamaan, maksudnya antum sambil main musik sambil berzina juga ya haram juga. Menyebabkan, jadi kita harus tahu ya, jadi musik itu jadi wasilah ya, wasilah itu tidak punya hukum. Asalnya itu wasilah itu tidak punya hukum. Wasilah itu kalau punya hukum kalau terjadi maksudnya. Kalau alat musik itu menyebabkan kita itu lalai berbuat maksiat, ya hukum musiknya menjadi haram karena al-wasilah itu hukumul maqasid. Tapi kalau musik itu digunakan untuk sesuatu yang baik, nah itu bisa jadi itu. Tapi musik-musik yang batas-batas syar'i. Kalau musik-musik seperti koplo, kemudian yang lainnya yang syiar-syiarnya orang-orang fasik itu enggak. Lagu. Maka dalam hal ini ya kita harus netral begini ya. Sama Syarif tadi Hidayat ya, ketika beliau mengatakan hukum musik, beliau sendiri mengatakan haram. Saya berpendapat kepada ulama yang mengatakan haram, tapi tidak menafikan kalau ada ulama yang mengatakan mubah. Orang mengatakan mubah, tergantung efek daripada musik tersebut. Kalau main musik sampai meninggalkan sholat haram, jangankan main musik, belajar aja sampai meninggalkan sholat haram. Yang jelas-jelas itu perkara yang boleh, yang bagus. Termasuk Imam Ghazali mengatakan seperti itu. Gitu. Tasgo itu isgo, mendengarkan. Itu maksudnya bid'ah di sini. Awil ghibah atau menggibahi orang. Awil fuhsyi atau perkataan jelek. Sengaja mendengarkan. Isgo itu gini nih. Kalau mendengarkan ya gimana? Misalnya temannya cuk bilang gitu kan, dalam ngajaran cuk dengar yang penting bukan harus gini kan telinganya udah beri. Isgo itu apa ya? Pengen mendengarkan ya, itu yang kuping ya. Ya, isgo itu. Awil fuhsyi awil khawd fil batil, atau mendengarkan ikut kepada perkara obrol-obrolan yang podcast. Ada saya lihat perempuan itu podcast masalah dia gimana, pokoknya maaf ini masalah dia berzina macam gitu. Nah itu sul jariah jadi. Karena untuk bilang makanya konten kreator ini pahalanya besar, tapi dosanya juga akan besar. Besok kalau ada orang terinspirasi karena apa namanya kontennya itu masih dia itu orang mengerjakan dan tahu terus dia dapat aja. Kok bisa dia menceritakan aibnya sendiri? Nah ya, pokoknya macam-macam. Makanya bijaklah dalam berkonten. Kalau memang konten-kontennya masih tidak bermanfaat, tidak usah. Kalau lama bermanfaat ya silakan. Au dzikri masawin nas,
atau menyebutkan masawi itu kejelekan juga, menjelekkan manusia. Fa inna ma khuliqat laka litasma'a biha kalamallahi ta'ala. Dikarenakan telinga ini diciptakan untuk mendengarkan kalamnya Allah, wa sunnata rasuli, dan kalam-kalam sunnah rasul, wa hikmata aulia, dan hikmah-hikmahnya, kalam-kalam hikmahnya para wali. Wa tattasilu bi istifadatil ilmi biha ilal malikil muqim wan na'im ad-daim fi jiwari rabbil alamin, ila mulkil muqim wan na'im. Faida asghaita biha ila syai'in minal makari, asghaita, jika kalian mendengarkan sesuatu yang jelek-jelek, soro maka nalaka alaika wa anqalaba maka nabisai fauzika sababu halakika wa hadha ghayatul khusran. Sebentar dulu. Faida asghaita biha ila syai'in minal makari, jika kalian mendengarkan sesuatu yang tadi itu, yang jelek-jelek itu, yang dibenci, yang dijelek-jelek itu, soro maka nalaka alaika, jadi maka sesuatu yang ada bagus dalam dirimu, alaika, maka itu berubah jadi jadi jelek. Wang qalaba maka nasababu fauzika sababa halakiha, dan sesuatu yang bagus kepada dirimu berubah jadi jelek. Jadi seharusnya kuping ini diciptakan untuk perkara yang bagus, ternyata digunakan untuk perkara yang jelek. Nah, perkara yang bagus ini berubah menjadi perkara jelek, dan itu termasuk ghayatul khusran. Ghayatul khusran. Wa hadha ghayatul khusran. Ini paling paling penyesalan yang sangat luar biasa. Penyesalan, kerugian yang sangat luar biasa. Wala tazunna, jangan kamu mengira annal isma, jangan kamu kira dosa itu yahtassu bihi alqail, itu khusus kepada yang mengucapkannya saja. Dunal mustami, bukan yang mendengarkannya. Jangan bilang hanya orang yang bercerita saja, tapi itu kita yang mendengarkannya juga mendapatkan fa fil khabar, dalam hadis, innal mustami syarikul qail, orang yang mendengarkan itu adalah termasuk orang yang membicarakan, berarti hukumnya sama. Wa huwa ahadul mughtabin, itu adalah salah satu orang yang gibah. Enggak saya ikut gibah, tapi mendengarkan gibah ya sama aja. Mendengarkan biasa ya. Gimana kalau saya sedang belajar gitu, ada di dekat saya teman ngobrol-ngobrol, ya pindah aja gitu. Pindah aja lah, dosa dulu. Atau ditegur. Antum bisa ya ditegur. Kalau nggak bisa ditegur misalnya, ya sudah pindah tempat. Nah, ini maksiat zahir namanya, maksiat yang dikerjakan oleh anggota-anggota badan yang. Makanya luar biasa ya, ketika salah satu misalnya ketika kita olahraga. Coba ya bayangkan ketika kita olahraga misalnya main bola ya. Itu kan maksiat ini kita tinggalkan semua ya. Kita tidak gibah orang, daan orang. Kecuali kalau dia kalam-kalam kotor, beda lagi kan. Makanya dari awal saya sampaikan itu sebenarnya sesuatu yang mubah itu sangat luar biasa sekali kalau dibuat jadi ibadah. Bisa. Coba bayangkan ketika kita main bola itu kita meninggalkan gibah, meninggalkan melihat yang perkara yang haram dan sebagainya. Ini ibadah semua. Karena meninggalkan maksiat itu adalah perintah Allah. Jadi perintah meninggalkan itu juga adalah perintah. Berarti kita meninggalkan maksiat itu adalah menjalankan perintah Allah untuk meninggalkan maksiat. Hanya di warakotnya itu mengatakan haram itu adalah ma yusabu ala tarkihi imtithalan wa yu'aqabu ala fi'lihi. Jadi orang yang haram itu adalah orang yang meninggalkannya itu akan mendapat pahala asalkan dia berniat meninggalkannya karena Allah. Nah, makanya sebenarnya kita jalan dari sini itu ibadah semua gitu. Jadi semuanya itu berpotensi jadi ibadah. Jadi semuanya berpotensi jadi ibadah. Makanya kita jangan terlalu picik mengartikan ibadah itu hanya sekedar sholat. Ya emang itu ibadah ya. Tapi lebih dari itu sebenarnya semua pekerjaan kita, aktivitas kita dari sejak kita
tidur sampai tidur lagi, itu semuanya bisa bernilai ibadah. Gitu. Jam berapa? Tuh, 5 menit lagi. Sebelum lanjut, ada yang mau tanyakan? Tidak ada? Oke. Wa ammal lisan, adapun lisan fa inna ma khuliqa. Sebentar dulu. Ain tadi ya. Ain itu kenapa pakai ta khuliqat itu? Terus iyat juga khuliqat gitu ya. Kenapa? Itu memang nasal Quran kayak gitu. Sama kayak Syamsun. Syamsun itu mana sama mudzakkar? Manas. Manas bin nasil Quran. Karena Syamsun dalam Al-Quran disebut asyarakat itu Syamsun. Kalau tangan itu karena sepasang, makanya manas. Kaki juga manas. Makanya di sini kalau lisan tidak, makanya pakai khuliqo. Wa amal lisan fa inna ma khuliqo laka lituktsira. Adapun lisan diciptakan untukmu lituktsira bihi zikrullah, untuk selalu memperbanyak zikir kepada Allah, wa tilawata kitabihi, membaca kitabnya Allah. Watur syida, ya, watur syida, dan memberikan petunjuk bihi sebab dengan lisan tersebut khalqallahi ta'ala, makhluknya Allah, ila tariqihi, kepada jalannya Allah. Ya. Wa tuzhira bihi ma fi dhamirika min hajati dinika wa dunyaka, dan untuk menyatakan apa yang ada di dalam keinginanmu, dalam hatimu, hajat, baik itu hajat dunia ataupun hajat agama. Kepada suatu yang bukan untuk tujuan penciptanya itu faqad kafarta, maka kamu sudah kafir nikmat Allah, tapi kafir nikmatnya Allah fihi, dalam dalam lisan tersebut. Wa huwa aglabu a'dha'ika 'alaika wa 'ala sa'iril khalqi. Jadi gitu. Jadi ya jangan dipakai untuk sesuatu yang tidak bagus, jangan dipakai untuk menggibah, jangan sampai ada hal-hal lain yang tidak itu tujuannya, bukan itu. Nah, kalau orang yang tapi beda ya, makanya saya bilang kemarin itu kadang-kadang kenapa orang mengerjakan kejelekan itu ya karena tidak terbiasa mengerjakan kebaikan. Teman-teman yang sering ke masjid, tidak ke masjid sekali itu pasti beda rasanya. Tapi kalau sudah sering tidak ke masjid, biasa aja tidak ke masjid. Kadang-kadang lupa mana tempat imamnya, mana tempat imamnya. Saya saking tidak pernah ke masjid. Ke masjidnya itu paling Jumat itu pun ada di paling belakang sini. Teras hijau. Emang gitu. Jadi kesalahan itu atau kejelekan itu, kita mengerjakan kejelekan karena tidak terbiasa mengerjakan kebaikan. Kalau terbiasa mengerjakan kebaikan, insya Allah kita tidak akan, bukan dalam artian tidak di sini bukan berarti tidak sama sekali. Manusia itu pasti salah, cuman ketika kita salah kayaknya tidak enak. Itu kayaknya tidak enak itu merupakan nikmat dari Allah Ta'ala. Kadang-kadang ada orang yang mengerjakan kesalahan tapi tidak merasa kalau dia nurut itu. Orang kayak gitu tuh. Dinasihati itu kadang-kadang mental nasihat. Karena kenapa? Kan tidak merasa salah. Kenapa tidak merasa salah? Pertama, mungkin dia itu tidak tahu kalau itu salah. Ini kayak orang-orang di bank. Misalnya kalau mengatakan bank itu riba, nah kan artinya tidak tahu tidak pernah belajar economics, finance, dia tidak tahu hukum syariah misalnya, tanya dia tidak. Dan sekarang, nah kalau misalkan kita ini mengerjakan keburukan gitu, tapi kita nggak tahu atau nggak sadar mengerjakan keburukan tersebut, apakah kita berdosa? Gimana ceritanya? Saya tidak tahu. Gimana keburukan antum tidak sadar mengerjakan? Kecuali kalau antum itu tertidur nigo gitu loh, pas sempeleng temannya, ya anda sadar nggak gitu. Tapi mengerjakan suatu keburukan itu yang gimana antum tidak sadar? Kayak misalnya gibah gitu, nggak sadar gitu. Gibah gitu. Saking ngaruhnya ya, saking enaknya gitu. Wah, itu setan itu luar biasa sekali gitu. Ketika kita gibah orang itu, wah diberikan pemanis di lidah kita, diberikan madu. Ya istighfar gitu aja. Terakhirnya ada yang ngomong studi tokoh. Studi tokoh. Sulit ya, juga. Studi tokoh itu enggak gitu. Ya mungkin kalau gini ya, kalau studi tokoh, oke lah mungkin kalau studi tokoh misalnya masalah pemikiran. Oh pemikirannya begini. Oh dia juga, oke masih muskil lah. Kalau studi tokoh itu silahkan.
Mungkin ibrah untuk yang lain juga mungkin ya. Tapi yang kayaknya beda ya rasanya kita studi tokoh dengan gibah itu pasti beda. Apa ya? Vibesnya itu loh beda. Kalau gibah itu kayak manis gitu, renyah gitu. Kayak seru aja gitu loh, serius. Kadang-kadang kita enggak sadar, bukan enggak sadar, waktu itu kayak ya emang enggak sadar sih. Emang enggak sadar. Tapi ya itu tetap salah gitu. Harus minta maaf lah ke orang yang digibah itu. Minta maaf nih. Nah, itu aku ladami namanya. Aku ladami itu berkaitan sama manusia. Ini kan ada teman anak itu yang Nah, kalau antum jalan di sini masih muskilah, tapi kalau antum bertujuan untuk menampilkan dan sebagainya itu yang salah. Makanya saya selalu bilang ya, saya bukannya tidak setuju kalau perempuan karir itu sudah tidak boleh. Silahkan. Dalam Islam itu tidak dilarang, tapi ada aturan-aturan dan rambu-rambu lalu lintas yang rambu-rambu yang tidak boleh di. Salah satunya adalah menunjukkan diri, walaupun itu sudah tertutup auratnya. Beda ya, jadi ketika kita keluar dengan menunjukkan diri itu beda. Mana ada model nggak menunjukkan diri kan? Walaupun sebenarnya itu adalah modelnya adalah model syar'i. Nah itu yang ruwet. Makanya saya juga bilang makanya ada istilahnya Japan Islami. Kalau kayak modelnya di Gontor masih muskilah karena yang nonton itu perempuan semua. Misalnya di Mantingan misalnya, yang mereka mau nari kayak gimana aja nonton sama perempuan. Tapi ini tarian Islami, ya, nonton laki-laki. Apa bedanya sama yang apa namanya dancing yang cerdas. Enggak, yang cerdas itu bajunya terbuka. Berarti emang kalau pakai syar'i emang boleh kan gitu. Kadang-kadang kita juga kata-kata yang bela-belaan Islami itu saya enggak bisa gitu. Enggak ada istilah Islamnya. Makanya saya enggak terlalu di pondok saya yang di Lombok juga gitu. Saya kalau disuruh itu saya enggak gitu. Saya enggak mau lihat misalnya apa namanya ada Japanese saya enggak lihat. Keluar kadang-kadang. Bukannya saya enggak mau, bukan ya, tapi gimana yang marwahnya perempuan itu. Kalau sudah joget, kalau di depan perempuan ya silahkan ya. Karena sama-sama perempuan. Tapi kalau sudah di depan laki-laki, karena kalau model-model perempuannya kalau saya pribadi saya melarang, saya tidak membolehkan. Ya, kan ini berkarya silahkan berkarya, tapi karir perempuan itu bukan karir. Jangan sampai gini ya, jangan sampai kita pemikiran kita sama kayak orang-orang barat. Jadi menurut mereka itu kecantikan itu harus dipublish. Kecantikan itu milik orang lain. Kecantikan itu milik. Apa bedanya? Oh cuma dibungkus pakai pakai hijab. Itu lebih baik daripada yang jangan timbangannya salah kalau kayak gitu. Buat apa? Ini yang saya buat apa pakai cadar tapi masih sering selfie di mana-mana terus diupload. Daripada seperti itu lebih baik tidak cadar. Nah ini salah, timbangan seperti itu salah. Cadar hukum lain, selfie hukum lain. Yang bercadar sudah bagus, selfie ya beda lagi, jangan hubungkan antara dengan cadar gitu. Nah makanya kalau menurut saya pribadi itu enggak ada. Makanya besok kalau saya punya istri itu dosa kerja. Kalau jadi guru ya saya bilang. Kalau berkarir jadi guru ya silahkan. Tapi kalau kerja, tapi enggak tahu sih yang namanya hidup kan kita enggak tahu ya. Makanya saya enggak berani serius. Disuruh pernah saya kemarin disuruh jadi nasihat perkawinan, mana saya mau bilang. nikahnya belum kan? Nikah aja belum. Nanti kalau diomel sama istri sabar saja. Kalau nanti saya diomel saya tempeleng kan juga kan. Makanya saya enggak pernah mau kalau disuruh jadi. Karena kita enggak tahu. Karena kita enggak sama seperti pernah saya PKM di sini kan juga pengajian di di rusun ya, rumah iya, perumahan warga kalau orang-orang luar semua. Ada yang nanya, kok gimana kalau suami itu pelit nah, kalau anak saya tidak tahu juga suami itu memberikan nafkah tapi kurang terus. Mana saya bilang kayak gitu, Bu, saya ini belum nikah, Bu, saya juga tidak tahu gimana rasanya nikah. Tertawa semua, bukan itu maksud saya. Maksud saya tidak tahu gimana rasanya orang punya tanggung jawab gitu. Gimana nanti kalau misalnya Bu, saya bilang uang tidak ada gitu, anak sakit, listrik sudah mati karena tunggakan, bayar rumah belum, rumah bocor, hujan malam-malam, istri sakit gitu. Oh gimana? Kan pusing juga kalau kayak gitu. Muzikir ruwet juga kalau gitu. Ya astagfirullahaladzim. Anak nangis sakit. Ruwet juga kalau kayak gitu. Apakah
Oke, memang kita idealis ya, tapi realistis juga. Makanya saya tidak, sekali lagi saya tidak menyalahkan perempuan itu untuk berkarir, silahkan, tapi ada batas-batasan yang tidak boleh di. Yang paling nomor satu perempuan itu, pertama tadi itu menampilkan dirinya di depan. Kedua itu keluar. Ini batasan yang paling ditekan sama ulama. Jadi pertama jangan sampai dia tuh menampilkan kayak model-model tadi itu. Yang kedua itu jangan sampai dia tuh berkhalwah dengan laki-laki, karena itu pantangan nomor satu di dunia. Lagi masalah khalwah. Ini kemarin yang ditangkap itu di Win Mataram, benar sekarang baru syahwat dada gitu. Tapi kalau masih hidup pasti syahwat itu pasti. Itu namanya laki. Memang kayak secara biologis katanya dokter Aisyah itu, memang kayak gitu. Laki-laki itu tidak ada istilah laki-laki itu tidak syahwat. Kalau perempuan ada masanya memang. Kalau perempuan itu sudah umur berapa gitu, jadi dia sudah hilang, libidonya itu sudah hilang. Apa sih namanya? Kalau dibolehkan nggak puasa gitu? Iya puasa. Siapa yang? Tapi kadang ada, termasuk saya orang kayak gitu. Tambah puasa, malah tambah apa namanya? Tua atau apa? Iya, tambah kadang-kadang apa namanya kalau apa namanya orang-orang yang kayak gitu juga gitu juga. Tapi kan kalau mau puasa ya silakan. Kalau puasa itu lemas, wah lemas juga kan gitu jadi. Tapi enggak bukan berarti enggak menjamin ya, salah satu cara. Salah satu cara. Tapi bukan berarti ya orang juga gitu. Yang kemarin itu yang santrinya yang 20 orang. Gila, 20 orang. Iya. Mencabuli santriwatinya 20. Walid versi Indonesia. Yang lebih anunya lagi itu ya alasannya. Alasannya apa? Biar melahirkan wali. Nah, saya bilang, ini wali versi apa namanya? Versi Indonesia. Itulah budaya setan. Jadi jangan sampai kita merasa aman. Kalau di sini tidak ada perempuan. Jangan bilang ya perempuan di luar. Udah sedikit langsung ayo. Repot juga kalau kayak pinter lah siapa yang pinter. Jadi kalau itu adalah keadaan kan? Kedua, Atau termasuk juga nggak yang ini rame-rame laki-laki ya juga rame-rame perempuan ada? ada ikhtilat, ada khulwat beda ya Pak. Ikhtilat itu tadi dulu. Adim. Jangan gitu juga, tersinggung juga harusnya kan. Banyak istighfar lah kalau di bis kan gitu. Banyak istighfar. Itu ada dua ya, ikhtilat ada ikhtilat. Nah, ikhtilat itu ya sama kayak orang umrah. Hanya ulama itu sebenarnya tuh sangat menyayangkan keadaan zaman. Kalau masih zaman bukan masih sedikit. Memang dipisah. Ada tempatnya susah perempuan. Atau apa itu kan campur. Nggak tahu kenapa. Kalau itu emang berdua dengan perempuan di tempat yang memang itu bersih. Bukan di tempat umum, kalau di tempat umum sudah apa di masjid. Memang tempat orang. Kalau di restoran Di kafe gitu. di kafe di restoran. Iya, enggak itu kalau dobi secara hukumnya enggak dikatakan keluar. Kan ngedet tapi kan cuma dua. Iya, kalau dalam dobi dalam fikihnya emang itu bukan dikatakan keluar. Itu memang tempat yang Sepi. secara hukum loh. Saya enggak berbicara secara hukum ya. Secara hukum keluar itu seperti itu. Tapi nanti ada gesekan lain beda lagi. Lagi kalau ada gesekan. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu